Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video mata kuliah praktikum riset operasi yang kali ini akan membahas linear programming menggunakan Python part 1. Di sini ada 3 capaian pembelajaran yang akan diperoleh oleh mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa mampu mengoperasikan Python untuk menyelesaikan program linear, kemudian mampu menunjukkan kinerja mandiri bermutu dan terukur, serta dapat mengambil keputusan secara tepat dari hasil yang diperoleh dari Python-nya. Landasan teori yang digunakan, optimalisasi dalam program linear dapat menjadi metode yang sangat memungkinkan untuk pengambilan keputusan matematis berdasarkan batasan yang digunakan. Optimalisasi dalam program linear merupakan pengambilan keputusan dalam riset operasi yang terkenal untuk memecahkan masalah investasi dan transportasi. Program linear dan program integer dapat menggambarkan masalah di mana keputusan dibatasi oleh kendala atau batasan kita dan solusinya memerlukan keputusan. Keputusan tersebut dapat menunjukkan bahwa seseorang berusaha untuk memaksimalkan atau meminimalkan tujuannya pada kehidupan sehari-hari. Kemudian beberapa aplikasi dari program linear yang ada dalam bidang transportasi dan logistik, kemudian ada dalam perencanaan keuangan, manufaktur, dan juga produksi. Berikut adalah beberapa contoh pemanfaatan program linear. Yang pertama, untuk transportasi dan logistik, kita dapat menemukan transportasi yang optimum, seperti meminimumkan biaya transportasi dalam pendistribusian barang dan dari beberapa pabrik ke lokasi retailnya. Kemudian yang kedua, untuk perencanaan keuangan, kita dapat mengalokasikan sejumlah uang dalam portofolio atau dalam sekuritas yang diinginkan, seperti memaksimumkan return yang diperoleh secara potensial. Kemudian yang ketiga, dalam bidang manufaktur, kita dapat melakukan, sebagai contoh di sini, urutan pengeboran di suatu kawasan minyak misalkan, untuk meminimumkan total jarak pengeborannya. Sementara, contoh untuk bidang production atau produksi, kita dapat mengambil keputusan berapa banyak suatu barang harus diproduksi berdasarkan sumber daya dan tenaga kerja untuk memaksimumkan pendapatan atau memenuhi permintaan dari pasar. Nah, kemudian di Python sendiri kita membutuhkan beberapa model di sini. Yang pertama ada solver. Kita menggunakan GLPK, GNU Linear Programming Kit. Ada Coin, CPLEX, Gurobi, Bitwise, Simplex Method, dan seterusnya. Kemudian di sana modeling framework-nya kita ada Spicy, PyOmo, dan Pulp. Nah, sintaknya kita nanti khususnya kita akan menggunakan modul Pulp di sini, atau mungkin di R bisa dibilang package Pulp di sini. Nah, kemudian kita cara menginstallnya, kita di Python menggunakan perintah pip spasi install spasi Pulp. Nah, ini modul kita atau paket kita yang akan kita gunakan untuk permasalahan linear programming. Di sini ya, ada persoalannya di sini ketika kita ingin berlibur, tetapi kita hanya memiliki keterbatasan waktu. Misalkan kita hanya punya waktu 10 hari. Kemudian dari keterbatasan waktu kita juga ingin mengeluarkan biaya yang paling minimum untuk kegiatan berlibur ini. Di internet kita bisa lihat banyak website yang menawarkan banyak pilihan paket liburan. Dan permasalahan kita adalah kita ingin menentukan paket berlibur mana yang harus kita pilih dengan mempertimbangkan batasan-batasan tadi. Ada keterbatasan waktu dan juga ingin meminimumkan biaya kita. Nah, di sini kita sebelum ke situ biasa kita formulasikan permasalahannya dulu. Tujuan kita adalah meminimumkan biaya berlibur. Kemudian bentuk program linear adalah kita meminimumkan biaya. Variabel keputusannya adalah biner. 1 untuk membeli paket berlibur, 0 untuk tidak membeli paket berlibur tersebut. Kemudian batasannya adalah jumlah hari libur atau liburan kita. Keterbatasan waktu di sini yang terbatas. Nah, kemudian cara memperoleh datanya, kita ambil datanya dari The Climb Adventures di sini. Di sini adalah websitenya. Nah, di sana kita lihat ada tujuan destinasinya, kemudian ada harga paketnya berapa malam, berapa hari, dan seterusnya. Oke, mungkin kita langsung saja membuka Python-nya di sini. Anda bisa masuk ke di sini
collab.research.google.com di sini. Oke. Kemudian tampilannya adalah seperti ini. Di sini untitled-nya .ipy.ipyng. Jadi Python notebook ya di sini. Nah, kita bisa ganti di sini title-nya mau apa, boleh diganti. Kemudian kita mau tahu lokasinya, kita bisa simpan di drive kita, misalkan di mana lokasi kita mau disimpannya. Nah, misalkan disimpan di mana, terserah di situ, sudah langsung tersimpan di drive kita. Untuk menuliskan sintaksnya kita menggunakan ini plus code di sini. Sementara untuk menuliskan keterangan kita bisa menggunakan teks di sini. Oke, ini saya sudah buatkan scriptnya di sini. Nah, di sini ini teks saya ya, tadi menambahkan teks. Nah, kita ingin deciding where to go on vacation. Kita mau menentukan kita akan pergi berlibur kemana. Nah, di sini kita menggunakan modulnya bernama Pulp di sini. Nah, problem formulation seperti yang tadi, kita ingin berpergian atau berlibur, tetapi hanya memiliki jumlah hari yang terbatas. Kemudian selain itu kita juga tadi ingin meminimumkan the cost at minimum, meminimumkan biaya yang kita keluarkan. Kemudian dari internet ditawarkan, dari website tadi ditawarkan beberapa pilihan paket berlibur. Masalahnya adalah paket mana yang harus kita pilih dengan adanya keterbatasan waktu kita dan juga kita ingin meminimumkan biaya yang dikeluarkan. Ini ya tadi seperti tadi sama. Nah, ini pertama kita akan menginstall modul Pulp-nya dulu dengan perintah pip install Pulp di sini. Kemudian kita bisa running di sini. Nah, kita running di sini. Kita masih mendownload package-nya. Oke. Kemudian kita import di sini from Pulp, import star di sini karena tadi kita barusan menginstall Pulp-nya. Kemudian import numpy snp. Numpy di sini adalah numerical Python. Nah, karena numpy kan terlalu panjang, kita bisa singkat menjadi np. Kemudian pandas bisa digunakan untuk misalkan membuat data frame. Kita singkat pd. Import re adalah ekspresi tambahan, misalkan ekspresi tertentu. Kemudian import matplotlib.pyplot. Nah, ini kan terlalu panjang, kita singkat jadi plt. Kemudian kita import image. Nah, di sana kita run. Nah, ini ketika di square bracket kita atau kurung siku kita sudah ada angka seperti ini, artinya dia sudah masuk, sudah kita jalankan. Oke. Kita jalankan. Kemudian kita mengambil datanya. Tadi datanya diambil dari theclimb.com/adventure di sini. Nah, datanya ada apa aja? Cara mengambil datanya seperti ini. Saya run dulu. Ini tadi ya, sudah masuk. Nah, saya run dulu. Nah, di sini URL-nya adalah yang ini di sini. Kemudian datanya di Python kita menggunakannya pd.read_csv. CSV ya, read_csv. Kemudian kenapa ada pd di sini? Nah, tadi dari sini, dari package atau modul pd pandasnya. Nah, kemudian URL kita apa? Encodingnya adalah Unicode Escape. Kemudian kita lihat head dari datanya, data 5 teratas. Sini kalau di Python dia mulainya dari 0, 1, 2, 3, 4. Mungkin kalau di R kita mulai dari 1, tapi di Python mulainya dari 0. Begitupun misalkan kita ingin melihat 5 data terakhir, berarti titik 2-nya kita taruh di belakang, berarti 5.2. Nah, di sini kita understanding the datasetnya dulu. Ada destination, destinasinya mau kemana, tujuannya misalkan mau ke Baja, durasi dari paket yang ditawarkan adalah sebesar selama 7 hari, kemudian biayanya $899 misalkan. Kemudian deskripsi, short description about the adventures-nya. Nah, dia mau ngapain aja. Ada hike bike, ada sea kayak, dan seterusnya. Oke. Setelah itu, nah kita mau ngeplot ya. Kita mau ngeplot destinasi berdasarkan cost dan destinasi berdasarkan duration di sini. Nah, PLT tadi, ingat
kita di awal ada import PLT-nya. Kita sudah singkat jadi PLT untuk perintah untuk memplot. Nah, perintahnya adalah subplot 1, 2, artinya 1 baris 2 kolom. Kemudian myplot, data saya ambil yang destination dan cost, kemudian bentuknya adalah bar chart, kemudian title-nya adalah destination by cost. Nah, AX sama dengan AXS 0 di sini artinya dia ditempatkan di sebelah kiri. Kemudian yang satu dia tempatkan di sebelah kanannya. Ini adalah plot untuk destinasi by cost dan destinasi by duration di sini. Berarti bisa dilihat cost paling tingginya ada di mana. Ini mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Kemudian durasi paling lamanya ada di mana. Begitupun yang paling sebentar ya. Nah, kemudian setelah itu kita sudah inputkan data kita. Sekarang kita setting the linear program problemnya. Nah, kita menggunakan prop atau di R kita biasanya objek kita dinamakan apa lah. Kalau di sini variabelnya dinamakan variabel prop di sini. Ini terserah. It is created to contain the formulation. Nah, kita akan membuat formulasi kita. Gini, create the LP object, set up a minimum atau minimization problem. Nah, tadi kan kita di awal tujuan kita adalah meminimumkan biaya yang dikeluarkan. Nah, tadi kita menggunakan modul pull di sini. Nah, perintahnya adalah LP problem. Nah, di sini going on vacation terserah mau diisi apa. Terserah bisa misalkan berlibur kayak gitu boleh. Kemudian perintah lagi kita akan meminimalkan, jadi di sini perintahnya adalah LP minimize. Sekarang oke, sekarang sudah fungsi objektif kita sudah dibuat. Sekarang kita membuat create decision variable-nya. Nah, di sini kita akan membuat variabel-variabel kita tadi. Decision variable-nya for row 6-nya tadi ada berapa baris. Kemudian di sini ada strx. Nah, saya akan membuat tadi di sini saya kembali dulu duration kita di sini adalah x0, sini x1, x2, x3, x4 sampai nanti x42. Nah, di sini makanya di sini saya stringnya gunakan perintah x dan seterusnya. Kemudian saya print total number of decision variable-nya. Di sini setelah saya run, nah, sebanyak 42, ada 42 variabel. Kemudian isinya ada baca ada x0, x1 sampai x41. Lihat ya, kalau di Python kita mulainya dari 0. Berarti ada 42x. Kemudian kita define objective function-nya tadi. Di sini saya run dulu. Nah, total cost-nya di sini tadi kan biayanya dikalikan dengan berapa lama. Nah, di sini makanya di sini tuliskannya adalah optimization function-nya adalah tadi biayanya berapa. Misalkan kita lihat di sini di atas. Berarti 899 dikalikan x0 ditambah 899 dikalikan x1. Nah, dan seterusnya sampai 1625 dikalikan x. Berapa mungkin masih ke bawah ya harus. Nah, dan seterusnya. Oke, setelah itu kita define constraint-nya. Nah, cara membuat constraint-nya tadi berarti constraint kita kan ini. Kita hanya mempunyai batasan kita, batas hari kita, berarti constraint-nya adalah 7x0, 11x1 dan seterusnya. Ini perintahnya sama, sebenarnya hampir sama seperti yang ini, hanya yang ini kita ganti durasi saja. Kalau yang tadi ini cost, untuk define objective function-nya, untuk constraint-nya kita ganti dengan duration. Nah, di sini available vacation days-nya kita hanya mempunyai 10 hari untuk berlibur. Nah, itu menjadi constraint kita juga. Nah, kemudian ini. Nah, final formatnya setelah kita buat, kemudian kita satukan,
kita print prop tadi. Ingat ya, di awal kita punya objek prop atau variable prop, kemudian dari prop kita write linear programming. Lah, ini going on vacation.lp nya harus sama dengan yang tadi kita tuliskan di sini. Nah, di sini. Misalkan di sini tadi Anda menuliskannya berlibur, berarti di sini kita juga akan menuliskannya berlibur.lp. Nah, ini adalah outputnya, namanya going on vacation. Kemudian objective functionnya adalah minimize ininya, biayanya tadi, cost-nya, kemudian constraint-nya tadi ada 7x0 yang duration-nya, kemudian variabelnya batas ya, karena ini integer ya, binary maksudnya, dari 0 sampai 1. Tadi kita 0 untuk tidak memilih paket itu dan 1 untuk memilih paket tersebut. Dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita ke optimasinya. Nah, ini caranya. Optimization result, nama objek kita. Nah, ini pakainya prop.solve di sini. Printnya statusnya apa? LP status kurung kurawal, kemudian optimal solutionnya bagaimana, kemudian kita print. Nah, di sini status kita sudah optimal. Nah, optimal solutionnya berarti kita ada biaya minimum yang dihasilkan adalah sebesar $762 dengan decision variabelnya, misalkan ini untuk X0, dia hasilnya 0, X1 0, sampai X15 1, kemudian sisanya 0, X35 1, X40 1, artinya yang kita pilih adalah yang nilainya adalah 1, yang kita pilih atau yang sesuai dengan constraint kita, batasan kita, bahwa kita hanya memiliki 10 hari waktu yang tersedia, 10 hari untuk berlibur, dan kita ingin meminimumkan biaya yang dikeluarkan. Maka ini keluar pilihan-pilihannya, paket yang mana saja yang harus dipilih, yaitu yang nilainya di sini outputnya adalah 1. Oke. Nah, di sini the result are stored if you don't pass the names of the variable. Nah, ini kan agak susah dibaca. Kemudian kita akan membuatnya lebih mudah dibaca atau membuat tabelnya ini. Nah, ini tadi ya, data frame menggunakan modul atau package Pandas yang tadi kita sudah singkat jadi PD di sini. Nah, ini mungkin Anda tinggal ngikut aja dulu, kemudian nah kita hasilnya seperti ini. Nah, kan tadi ada sebanyak 42 destinasi. Kita mulai dari 0, artinya destinasi ke Baja dengan durasinya 7 hari, cost-nya atau biaya sebesar $899. Pilihan kita tidak dipilih. Kemudian yang dipilih adalah yang 15 ini. Ke Maine, durasinya 4 hari, biayanya sekian. Kemudian kita pilih lagi yang ke Oregon, durasinya 4 hari, biayanya sekian. Dan ke Oregon lagi, durasinya 2 hari. Mungkin ini sama destinasinya, tapi kegiatannya di sana berbeda. Nah, berarti kan tadi yang 15 ya, 15 ini adalah 4 hari. Kemudian yang ini 4 hari berarti 6, dan 2 hari 8. Berarti kita dari constraint atau waktu yang tersedia kita maksimal hanya 10 hari. Nah, dengan memilih paket-paket ini ternyata kita waktu berlibur yang kita habiskan sebanyak 8 hari dengan biayanya totalnya adalah, nah ini kita ambil yang nilainya 1 ya, yang kita pilih, artinya yang decision-nya sama dengan 1. Nah, ini destinasi ke Maine, ke Oregon, nah durasinya 4 hari, 4 hari, 2 hari, dengan cost-nya masing-masing sekian. Kemudian total cost-nya adalah sebanyak atau sebesar $762. Ini adalah salah satu aplikasi program linear dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tadi ya, kita punya permasalahan, kita hanya mempunyai 10 hari waktu yang tersedia untuk berlibur. Kemudian bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan 10 hari kita, tapi dengan memilih paket-paket berlibur yang memberikan biaya yang paling minimal, gitu tadi. Nah,
caranya menggunakan Python seperti ini. Intinya di sini kita create LP problemnya dulu. Nah, tadi yang penting di sini ya, on vacation harus nilainya namanya harus sama dengan yang di bawah nanti. Nah, di bawah sini. Ini disesuaikan close range kita apa, objective function kita apa, disesuaikan. Kemudian kita pilih tadi, karena tadi kan di awal kita keputusan kita adalah 0 untuk tidak memilih dan 1 untuk memilih paket tersebut. Ternyata diperoleh optimalnya seperti ini. Nah, menghabiskan 8 hari. Maaf, 10 hari. Oh, jadi tadi salah berarti. 442, berarti pas 10 hari untuk ketiga destinasi dengan biaya minimum yang dikeluarkan adalah sebesar $762. Oke, demikian untuk penjelasan permasalahan linear programming di Python part 1 dengan studi kasusnya adalah memilih paket liburan yang meminimumkan biaya yang dikeluarkan. Kemudian pada video selanjutnya kita masih akan membahas linear programming menggunakan Python dengan contoh atau studi kasus yang lain. Semoga dapat membantu memberikan referensi lain bagaimana memecahkan linear programming dengan menggunakan software lain selain Excel dan R dengan studi kasusnya yang kita temukan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.